Nabi Ayub dipandang sebagai nabi dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, juga kepada yang lain, di antaranya adalah Nabi Ayub. Nabi Ayub bersama beberapa nabi lain juga disebut sebagai mereka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri petunjuk. Dia juga dinyatakan sebagai orang yang sabar, sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sosok yang taat. Al-Quran tidak menyebutkan bahwa Nabi Ayub berdakwah kepada kaum tertentu sebagaimana para rasul lain. Namun sebagian ulama menyebutkan bahwa Nabi Ayub berdakwah di Romawi dan berwasiat untuk melanjutkan tugas dakwahnya kepada putranya, Bishr. Bishr kerap dipandang sebagai Dzulkifli. Disebutkan bahwa pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Ayub sebagai hujjah, alasan, bagi orang-orang yang mendapat ujian. Maknanya adalah orang-orang di hari kiamat kelak tidak bisa beralasan bahwa mereka tidak bisa beribadah karena telah mendapat ujian berat dan penyakit, lantaran Nabi Ayub yang ditimpa ujian dan penyakit sedemikian rupa saja tetap taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran tidak menjelaskan mengenai latar belakang Nabi Ayub. Beberapa ulama menyatakan bahwa Nabi Ayub adalah keturunan Esau, putra sulung Ishak bin Ibrahim, tetapi terdapat perbedaan pendapat mengenai silsilahnya. Ibnu Ishak menyebutkan bahwa silsilah Nabi Ayub adalah Ayub bin Mus bin Razah bin Al-Ais bin Ishak bin Ibrahim. Pendapat lain menyatakan bahwa silsilahnya adalah Nabi Ayub bin Mus bin Rakwil bin Esau bin Ishak bin Ibrahim. Rehuel adalah putra Esau dengan istri ketiganya, Mahalat binti Ismail. Ada juga yang menyatakan bahwa Nabi Ayub bukan keturunan Ibrahim, tapi putra dari seorang lelaki yang beriman pada Ibrahim sejak masih di Mesopotamia. Ibnu Asakir menyebutkan bahwa ibu Nabi Ayub adalah putri Nabi Lut. Abdullah Yusuf Ali menyatakan bahwa Nabi Ayub berasal dari Arab Timur Laut. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa Nabi Ayub adalah moyang bangsa Romawi kuno. Ulama tafsir dan sejarah menyatakan bahwa Nabi Ayub adalah seorang kaya raya yang memiliki beraneka ragam harta, baik hewan ternak, budak, dan tanah yang terbentang luas di Al-Butsniyah di Hauran. Dikatakan pula bahwa dia juga memiliki banyak anak dan istri. Sumber Alkitab menyebutkan bahwa Nabi Ayub memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, menjadikan Nabi Ayub sebagai orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Alkitab menyebutkan bahwa suatu kali Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan kesalehan Nabi Ayub di hadapan iblis. Iblis menyangkal dan mengatakan bahwa Ayub bisa menjadi orang saleh lantaran Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindunginya dan Nabi Ayub pasti akan mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala jika segala kenikmatan yang dia miliki dicabut. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan kekuasaan pada iblis untuk menguji Nabi Ayub. Setelahnya, para pelayan Nabi Ayub datang dan mengabarkan pada Nabi Ayub bahwa sebagian hewan-hewan ternaknya dijarah sekelompok orang, sebagian lain mati disambar petir. Pelayan lain datang dan mengabarkan bahwa putra-putri Nabi Ayub tewas tertimpa rumah karena terkena angin ribut saat mereka makan bersama di rumah saudara yang sulung. Maka Nabi Ayub berdiri dan mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya, sujud menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berseru, "Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Setelahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian kembali membanggakan Nabi Ayub di hadapan iblis lantaran kesalehannya, meski dia sudah ditimpa kesulitan. Iblis mengatakan bahwa Nabi Ayub pasti akan mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala bila ujian menimpa daging dan tulangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan kekuasaan pada iblis untuk menguji Nabi Ayub. Nabi Ayub kemudian menderita penyakit kulit yang merebak dari kepala sampai kaki. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Nabi Ayub adalah orang yang pertama kali terkena penyakit cacar. Terkait lamanya Nabi Ayub sakit,
Ulama mengemukakan beberapa pendapat, di antaranya selama 3 tahun, 7 tahun, bahkan 18 tahun. Nabi Ayub menderita sakit sangat lama sehingga membuat orang-orang merasa jijik dan mengeluarkannya dari kawasan pemukiman warga. Meski Nabi Ayub dijauhi orang-orang, disebutkan bahwa 2 saudaranya masih setia menjenguknya. Salah satu dari mereka kemudian berkata bahwa Nabi Ayub telah melakukan dosa besar sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghilangkan penyakit itu. Saat mereka datang menjenguk, Nabi Ayub berkata, "Aku tidak tahu yang kamu katakan, hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa aku pernah melewati 2 orang laki-laki yang bertengkar, lalu keduanya menyebut nama Allah. Kemudian aku pulang ke rumahku dan membayarkan kafarat untuk keduanya karena aku tidak suka kedua orang itu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang tidak benar." Dalam Alkitab disebutkan bahwa orang-orang yang menjenguk Nabi Ayub adalah 3 temannya, yakni Elifas, Bildad, dan Zofar. Ketiganya bermaksud menyatakan bela sungkawa dan menghibur Nabi Ayub, tetapi pada akhirnya mereka justru mendakwa Nabi Ayub telah melakukan dosa tersembunyi yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan menimpakan kesempitan pada Nabi Ayub, sehingga mereka mendesak agar Nabi Ayub mengakui dosanya dan bertobat. Mereka percaya bahwa orang yang benar akan senantiasa diberkati dan yang fasik senantiasa mengalami kemalangan. Percakapan panjang antara Nabi Ayub dan ketiga temannya, tercatat dalam kitab Ayub. Di masa-masa sulit Nabi Ayub, istrinya masih setia mengurusnya. Pendapat paling masyhur menyebutkan bahwa nama dan silsilahnya adalah Rahma binti Efraim bin Yusuf bin Yakub. Lantaran lamanya penyakit yang Nabi Ayub derita, istrinya meminta agar Nabi Ayub memohon kesembuhan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Nabi Ayub memarahi istrinya lantaran sebelumnya Nabi Ayub hidup sejahtera lebih lama dari dia mengalami masa-masa sulit ini. Demi memenuhi kebutuhan, istri Nabi Ayub bekerja sebagai pembantu. Namun lama-kelamaan orang tidak menginginkan jasanya karena mereka tahu bahwa dia adalah istri Nabi Ayub. Mereka takut jikalau penyakit Nabi Ayub menular pada mereka lewat istrinya. Istri Nabi Ayub kemudian memotong sebagian rambutnya untuk diserahkan pada seorang perempuan kalangan atas untuk ditukarkan dengan makanan enak. Saat Nabi Ayub menanyakan asal makanan ini, istrinya menjawab bahwa itu adalah upahnya menjadi pembantu. Istri Nabi Ayub kembali menjual rambutnya dengan imbalan makanan. Namun Nabi Ayub bersumpah tidak mau memakannya sampai tahu asal makanan ini. Istri Nabi Ayub kemudian membuka kerudungnya dan terlihat bahwa kepalanya telah botak. Setelah melihat keadaan istrinya, Nabi Ayub bersumpah tanpa berpikir bahwa dia akan mencambuk istrinya 100 kali. Sebagian pendapat menyebutkan bahwa sumpah Nabi Ayub didorong karena setan datang pada istrinya dalam wujud seorang tabib dan memberikan resep obat kepadanya. Istri Nabi Ayub datang menemui Nabi Ayub dan memberitahu resep obatnya, tetapi Nabi Ayub yang mengetahui bahwa tabib tersebut adalah setan menjadi marah dan bersumpah akan mencambuk istrinya 100 kali. Riwayat lain menyebutkan bahwa suatu kali setan mendatangi istri Nabi Ayub dalam wujud manusia dan mengingatkan tentang masa-masa sejahtera Nabi Ayub dan istrinya dulu. Istri Nabi Ayub kemudian menangis dan mendesak Nabi Ayub untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengakhiri masa-masa sulit yang mereka alami. Nabi Ayub merasa sedih mendengar keluhan istrinya dan mengatakan bahwa dia malu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran masa sejahteranya dulu jauh lebih lama daripada masa sulit yang sedang dihadapi. Dia kemudian bersumpah akan mencambuk istrinya 100 kali lantaran keluhannya. Hati istrinya hancur mendengar hal tersebut dan kemudian pergi meninggalkan Nabi Ayub. Nabi Ayub jadi merasa tidak berdaya dan kemudian mengadu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri Nabi Ayub sendiri merasa tidak tahan berpisah dengan suaminya, sehingga dia kembali lagi. Namun saat itu Nabi Ayub sudah sembuh. Meski tidak disebutkan dalam Al-Quran,
Sumber-sumber Islam kerap menggambarkan istri Nabi Ayub sebagai sosok beriman yang setia pada Nabi Ayub. Sumber Alkitab menyebutkan bahwa saat Ayub ditimpa penyakit kulit, istrinya berujar pada Nabi Ayub, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Nabi Ayub membalas, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Setelah menderita cukup lama, Nabi Ayub mengadu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang." Disebutkan bahwa setiap Nabi Ayub hendak buang hajat, istrinya memegang tangannya hingga selesai. Suatu kali saat istrinya sedang pergi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ayub, "Wahai Ayub, hentakkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Nabi Ayub mandi dan minum dengan air tersebut sehingga kesehatannya kembali. Saat istrinya menemui Nabi Ayub, dia tidak mengenalinya karena penampilannya telah berubah sehingga bertanya, "Wahai hamba Allah, kemanakah orang yang tertimpa ujian yang biasanya ada di sini? Sepertinya ia telah dibawa pergi anjing atau serigala." Nabi Ayub menjawab, "Celaka engkau. Aku ini Ayub." Istrinya membalas, "Apakah engkau mengejekku, wahai hamba Allah?" Nabi Ayub kembali menjawab, "Celakalah engkau, aku ini Ayub. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengembalikan kesempurnaan badanku." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengembalikan kekayaan Nabi Ayub dan melipat gandakannya. Disebutkan bahwa di hadapan Nabi Ayub saat itu terdapat dua buah gundukan, yaitu gundukan gandum dan jawawut. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengirim dua buah awan, ketika salah satunya menaungi gundukan gandum, maka tercurah padanya emas hingga penuh, sedangkan pada gundukan jawawut tercurah mata uang hingga penuh. Dalam sebuah hadits qudsi disebutkan bahwa saat Nabi Ayub mandi dalam keadaan telanjang, jatuhlah di hadapannya kaki dari belalang-belalang emas. Nabi Ayub kemudian mengumpulkan dan memasukkannya ke dalam pakaiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, "Wahai Ayub, bukankah aku telah mencukupkanmu dengan yang engkau lihat?" Nabi Ayub menjawab, "Benar, wahai Tuhanku, tetapi aku tidak pernah merasa cukup dengan berkah-Mu." Setelah sembuh, Nabi Ayub masih memiliki tanggungan sumpah untuk memukul istrinya, tetapi dia tidak tega menyakiti istrinya tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan keringanan dengan memerintahkan Nabi Ayub mengambil seikat rumput dan memukulkan kepada istrinya sebagai pemenuhan sumpah tanpa menyakiti istrinya. Dalam Alkitab dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada tiga teman Nabi Ayub lantaran telah mengatakan hal yang salah tentang Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Elifas agar membawa 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan kepada Nabi Ayub untuk dijadikan korban bakaran pada Allah dan agar Nabi Ayub mendoakan mereka sebagai penebusan dosa mereka. Itu semua dilakukan melalui perantaraan Nabi Ayub karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima permintaan dari Nabi Ayub. Mereka bertiga kemudian melakukan hal tersebut. Setelah mendoakan ketiga temannya, keadaan Nabi Ayub kembali pulih dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ganti 2 kali lipat dari yang Nabi Ayub miliki dulu. Setelahnya Nabi Ayub juga memiliki 7 putra dan 3 putri. 3 putrinya bernama Yemimah, Kezia, dan Kernhapo. Disebutkan bahwa mereka bertiga adalah perempuan tercantik di seluruh negeri. Al-Quran tidak menyebutkan kehidupan Nabi Ayub setelah sembuh. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa dia berwasiat agar putra-putranya melanjutkan tugasnya dalam berdakwah. Disebutkan bahwa putranya bernama Haumal dan Bisir. Bisir kerap disamakan dengan Zulkifli. Alkitab menyebutkan bahwa setelah pulih, Nabi Ayub hidup 140 tahun lagi sampai dia dapat melihat keturunannya yang keempat. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Nabi Ayub wafat pada usia 93 tahun, meski ada yang mengatakan bahwa usianya lebih dari itu.
Ada juga yang berpendapat bahwa Nabi Ayub hidup selama 70 tahun setelah sembuh.